Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, kemunculan Dajjal di akhir zaman akan menjadi tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Namun, kapan terjadinya tak ada seseorang pun yang tahu, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Namun, Nabi Muhammad SAW telah memberikan ciri-ciri kemunculan kapan munculnya Dajjal yang akan menjadi fitnah terbesar umat manusia sejak Adam diciptakan. Selain itu, menurut para salafus sholih, Dajjal bukan dari golongan jin, melainkan manusia dari keturunan Adam. Sosok yang disebutkan memiliki ciri fisik seperti cacat di mata sebelah kirinya dan punya rambut keriting dan lebat ini bisa makan dan minum. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan kalau Dajjal memiliki perawakan pendek, kakinya bengkok, dan mata kanannya buta. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap Dajjal. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Umamah dan diriwayatkan sejumlah imam, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada Dajjal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus seorang rasul atau nabi pun kecuali ia memperingatkan umatnya terhadap kemunculan Dajjal. Aku adalah nabi terakhir dan kamu sekalian adalah umat terakhir pula. Dajjal pasti keluar dari tengah-tengah kalian. Jika ia keluar sedangkan aku ada di antara kalian, maka aku akan mengalahkannya dengan hujah dan kemampuanku. Jika ia keluar setelah aku tiada, maka setiap orang akan menjadi penolong dirinya sendiri untuk mengalahkan musuhnya. Allah adalah penggantiku bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim dari Abu Umamah. Di manakah Dajjal itu akan muncul? Sebelum itu, sahabat bisa like, share, dan subscribe terlebih dahulu video ini. Jumlah pendapat dan riwayat juga menyebutkan lokasi munculnya Dajjal kelak, yaitu pertama, Dajjal akan muncul dari bumi belahan timur, tepatnya di Khurasan. Dalam hadis ini tidak dijelaskan tepatnya di Khurasan sebelah mana. Hal ini sebagaimana hadis berikut. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, Dajjal dikabarkan akan keluar dari Yahudia, sebuah desa di Asbahan yang merupakan sebuah desa di wilayah Khurasan. Dari Sauki Abu Khalil dalam Atlas Al-Hadith An-Nabawi mengungkapkan saat ini Khurasan terletak di ujung timur laut Iran. Pusat kotanya adalah Mashhad. Dalam hadis tersebut, desa ini dihuni mayoritas Yahudi. Yang ketiga, menurut Muhammad Isa Daud, yaitu penulis buku, Dajjal muncul di segitiga Bermuda, menjelaskan musnahnya benda-benda itu disebabkan oleh si makhluk bermata satu alias Dajjal. Menurutnya, di daerah segitiga Bermuda atau Bermuda Triangle yang terletak di antara Florida, Amerika di sebelah barat, Puerto Rico di sebelah timur, dan Pulau Bermuda di sebelah utara. Ada yang mengatakan Florida berasal dari kata Flori dan Ida yang berarti dukun yang ditunggu atau Tuhan masa depan. Segitiga Bermuda terletak di Samudra Atlantik. Menurut Isa Daud, di situ terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh sekumpulan makhluk, yakni setan yang bekerja sama dengan Dajjal untuk menghancurkan umat manusia. Nama pulau itu adalah Pulau Setan. Di sekitar wilayah segitiga Bermuda ini, sebagaimana diterangkan Isa Daud, Dajjal bersama setan berkomplot dan terus berusaha menyebarkan misinya melalui orang-orang kepercayaannya sesama penyembah setan. Mereka mengajarinya dengan berbagai bujukan dan rayuan sehingga orang-orang terkesima dan takjub pada apa yang disuguhkan dan disajikan. Maka pada hari kiamat nanti, dari lokasi segitiga Bermuda inilah Dajjal akan muncul
dan melakukan fitnah yang secara besar-besaran kepada seluruh umat manusia. Ia akan membangga-banggakan cara Yahudi karena Dajjal dipercaya merupakan keturunan Yahudi. Muhammad Isa Daud menegaskan ia membuat kesimpulan di atas bukan atas pendapatnya sendiri, melainkan berdasarkan sejumlah manuskrip kuno yang ia pelajari dari berbagai orang muslim yang tinggal di Palestina, Arab Saudi, Yaman, Swedia, Amerika, Inggris, Jerman, dan lainnya. Mereka itulah, ungkap Isa Daud, yang memiliki data mencengangkan dan belum pernah dipublikasikan oleh orang lain. Beredar isu yang menyebutkan bahwa penjara Dajjal itu berada di Pulau Socotra yang berlokasi di Laut Yaman. Karena seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih, apakah benar hal tersebut? Menurut Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menerangkan hadis Nabi Muhammad SAW terkait Dajjal dan lokasinya. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW dalam suatu majelis mengabarkan kepada para sahabat bahwa seorang kapten kapal bernama Tamim Ad-Dari bersama kurang lebih 20 awak kapalnya telah melihat sosok dari Dajjal dalam suatu pulau. Pulau tersebut diketahui adalah tempat penjara Dajjal yang berada di Laut Yaman. Ternyata Dajjal ditemukan oleh Tamim Ad-Dari. Dalam sebuah riwayat hadis Imam Muslim, Tamim ini adalah seorang kapten kapal. Tamim ini diombang-ambing oleh ombak yang tinggi dan hujan lebat, lalu tersangkut di sebuah daratan pulau, kata Ustadz Zulkifli dalam ceramahnya. Ada seorang lelaki yang sudah lama menunggu berita tentang dunia sekarang, terang Ustadz Zulkifli. Maka laki-laki yang kemudian diketahui adalah Dajjal itu menjelaskan bahwa ia sedang dibelenggu dan tidak bisa mengeluarkan kemampuannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Dajjal bertanya kepada Tamim tentang apa yang sedang terjadi di dunia luar, dan Tamim pun memberitahunya. Maka menurut Dajjal, jika tanda-tanda kebebasannya akan segera terjadi. Pulau Socotra sendiri memang berlokasi di sebelah tenggara Yaman dan ujung timur Somalia. Sejauh ini, Socotra disebut sebagai Pulau Dajjal karena lokasinya kebetulan seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi. Selain itu, tidak adanya kehidupan manusia di sana juga menambah dugaan bahwa di sana adalah tempat penjara Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.